Selamat datang di podcast Kotak Masuk. Kita sudah bekerja sama dengan Roof dan RCTI Plus. Dan kita juga bisa didengarkan di Spotify dan Apple Podcast. Kembangkan wawasan dengan canda. Wah, selamat pagi, Siang sore Bang Moses. Bro Niko, sekarang nih kita nih udah masuk bulan apa nih? Bulan Agustus. Wih, kita berarti tag sekarang di markasnya Komika lagi. Kita sekarang lagi di markas Comika. Thank you buat Comika sudah menyediakan tempat untuk kita podcast. Dengan audio? Dari Soundlit. Wah, udah bener. Jadi juga kita mesti ngomongin juga ke pendengar podcast Kotak Masuk bahwa kita sudah bekerja sama dengan Anchor App. Ya. Yang kita gunain bisa buat podcast, Betul. bisa ngedit, ngasih bumper ya kan. Betul, dan 100% free. 100% free ya, gratis ya. Betul. Dan lu juga bisa langsung connect ke Spotify. Bisa ke Spotify, Apple Podcast, bahkan bisa ke platform lain lah ya. Banyak lah ya. Lain. Gitu. Jadi downloadlah aplikasi Anchor dan bikin podcast kamu segera. Asik. Yeay. Pagi ini kita harus menyambut teman kita nih, Nick. Siap. Lu bawa teman dari mana nih sekarang nih? Depok City lagi bukan? Bukan, kita udah coba memperluas lagi Bang networknya Bang. Oh siap. Ini dari mana lo bawa nih teman? Jadi gue kebetulan kenal sama seseorang, teman gue les waktu ambil CFA dulu. Oke. Gitu. Nah dia ini sekarang kerja di sebuah perbankan. Wih keren. Dan cukup banyak pengalaman, jadi kita sambut Richie. Wih Richie, halo Richie. Halo, morning Bang Moses. Morning. Apa kabar nih? Baik. Thank you udah diundang. Wah kita yang thank you. Narasumber kita keren-keren dari kemarin. Oke, jadi kalau sekilas kita kasih perkenalan ya tentang Richie. Jadi Richie ini memang sudah kurang lebih 9 tahun Bang. Yap. Berkarir sebagai seorang banker dan investment specialist. Jadi mungkin Richie boleh kasih sedikit cerita gak sih sebenarnya apa sih yang lu kerjakan? Karena nanti akan nyambung sama apa yang kita obrolin hari ini nanti Bang. Oke, gitu. good. Oke, dulu awal karir gue direct sales. Direct Jadi, sales? kayak sales kartu kredit tapi jualannya deposito. Anjing. Itu outsourcing tuh dulu tuh Bang. Terus? Jadi keliling mall, ke Glodok segala macem. Wah lo orang yang gue jauhi lo kalau di mall. Oh gitu. Ya apa jujur-jujuran aja ya kan. Ya bisa selamat pagi Kak, Ya. punya kartu kredit A enggak? Ya, Udah. Oh lo berarti gitu ya? Yang itu, cuman Oke. bedanya gue nawarin deposito. Nah. Habis itu gue jadi personal banker, terus jadi Citigold eksekutif dulu di Citibank. Itu intinya RM lah, personal apa ya. Kalau orang bilangnya kalau kredit tuh account officer, RM tuh relationship manager. Jadi orang yang dedicated untuk ngeliatin uang lu dan kebutuhan personal uang lu gitu ya. Orang kaya berarti yang lu Yes, manage. itu kalau yang tadi personal banker di atas 50 juta, ya Citigold di atas 500. Sorry, Lalu ini dapet 50 juta nih limit kreditnya ya? Bukan, tabungan dia. Oh tabungan di atas AUM-nya. 50 juta. Jadi ada tabungan, ada investasi, ada apa, apapun itu pokoknya 50. Oh berarti total hartanya Yes. di atas 50 juta. Betul, Oh, yang oke. ditaruh di bank. Banyak Tersebut. mestinya klien lo kalau di atas 50 juta. Oh banyak bro, Banyak banyak banget. Tapi gak semuanya, Mau. ya ada sih orang duitnya nol, tapi namanya ada di Panama Paper. Anjing. Ini gue Wah, dia suka. tahu, dia tahu rahasia nih, dia tahu Ini gue rahasia. suka nih. Ya, jadi yang lu gak, ya itu lesson yang gue belajar. Jangan Oke. pernah underestimate orang duitnya nol, gak aktif, dorman. Dorman tuh udah 6 bulan lu gak ada transaksi. Tapi ternyata pas Panama Paper muncul ada nama dia. Anjir. Dan lo dari direct sales, dari personal banker ya kalau dibilang ya. Ya. Terus sampai ikut les CFA itu apa sih dulu motivasi lo? Nah di waktu gue jadi itu Citigold eksekutif, gue ketemu satu investor relation ya dan corporate finance ya ITMG. Gue nawarin insurance waktu itu. Nawarin insurance itu annuity. Jadi kayak buat pensiun, dia nabung dari sekarang, nanti di umur sekian dia akan keluar duitnya. Per tahun keluar berapa. Oke. Dia cuma keluarin satu rumus bro. Apa? IRR. Oh internal. Itu di- return ya? Iya itu di rumus finance itu rumus yang paling simple. Iya. Tapi gue gak belajar finance. Oke. Gue langsung, damn, gue gak bisa ngomong apa-apa. Karena dia bilang, ini IRR segini. I have no idea IRR tuh apaan. Oke. Dan akhirnya gue mikir, gak bisa kayak gini nih caranya nih. Gue juga harus belajar bahasa orang finance supaya gue bisa masuk. Kalau gak sampai kapan, ya gue akan tinggal dikasih satu rumus dan gue pulang gitu. Iya. Akhirnya gue ambil, kemudian karir gue akhirnya ke investment specialist. Jadi itu lebih ke ngasihin strategi ke teman-teman di cabang. Kalau tadi kan fokusnya ke nasabah, ini fokusnya ke teman-teman di cabang di RM. Itu Jadi, strategi apa tuh? Strategi investasinya. Strategi Misalnya investasi. hari ini mau take profit dulu enggak, mau keluar dulu enggak, ada berita apa. Kita asset allocation-nya kayaknya harus diubah nih. Equity kayaknya outlook-nya gak bagus, kita ke bonds dulu deh. Anjir. Terus mau yang Luar panjang atau biasa. pendek, tenornya segala macem.
Nah habis itu baru setelah gue ambil CFA, aspirasi gue ke research. Nah terus gue ke DBS waktu itu. Kemudian ke SCB, sekarang di BCA. Sekarang fokus gue memang di research and strategi. Jadi gue pegang research and portfolio management di BCA. Dan sorry, usia lu berapa kalau gue tahu? Tahun ini 33. Anjo, mati gak nih? Udah 33, CFA lo level 3 lagi? Baru lulus sih tahun lalu. Ya, udah CFA level 3 kan? Udah. Gitu Bang. Jadi gitu Bang, lo lebih muda daripada doi bro. Ya kan beda dunia lah tapi, gitu kan. Tapi menarik nih, kita ngomongin kan sekarang kan investasi lah. Ya investasi itu kan gak cuman uang, tapi kita ngomongin juga waktu kita juga kan. Betul. Nah ini yang kita bahas sekarang untuk pendengar podcast Kotak Masuk adalah investasi untuk pemula ya Dik ya? Pemula, karena gua, Bang Moses, Richie mungkin kan udah familiar nih sama beberapa instrumen investasi gitu kan. Ya. Tapi teman-teman kita kan mungkin belum tahu dan kita cukup concern kan Bang terhadap orang-orang yang nggak tahu tapi so tahu gitu kan. Atau enggak dapetnya dari TikTok. Dari TikTok, dari Reels gitu kan. Suruh invest A, B, C, ikut-ikut. Nah akhirnya terjerumus ya. Tapi di sini kita nggak akan ngerekomendasiin apapun ya Bang ya. Kita cuman pengen ngasih kayak knowledge gitu. Pengetahuan, wawasan tentunya. Ada pakarnya di sini kan, ada Richie. Ya berpengalaman lah, biar gak terlalu beban buat doi lo. Lu ngomongin pakar nanti dia beban, dia berpengalaman lah. Lu pengalaman lu di perbankan atau di investasi berapa tahun? Selama ini di banking, di wealth management. Di wealth management kan? Nah, di atas 5 tahun bro? Ya 10 tahun ini di sini sih fokusnya. Nah kalau kita ngomongin wealth management itu kan sebenarnya istilahnya kita mengelola investasi kita lah. Bukan kekayaan lah kalau gue bilang ya. Karena kalau ngomong kekayaan kan relatif. Iya. Tapi kalau ngomongin investasi kan tadi dia bilang kan ada bond, ada saham, ada deposito, ada mungkin lo ngomongin turunan-turunannya lah yang lain. Nah kalau dari lo sendiri nih bro Richie nih. Investasi yang menurut lo di level awal lah. Awal itu yang gue anggap umur 25 dengan gaji 10 juta atau 8 juta. Maksud gue kita lebih mendarat dulu nih Nick nih. Kira-kira waktu itu lo pernah men-suggest apa atau lo punya pengalaman apa untuk investasi awal lah? Oke, nomor 1 ini gua gak pernah bisa kasih satu advice atau satu instrumen untuk semua orang. Ya, karena semua orang beda gitu kan. Sebelum investasi ini mungkin rada basi yang udah belajarin. Tapi ya itu faktanya. Lo harus pertimbangin dulu liquidity needs. Apa tuh bahasa awalnya? Liquidity needs ini kebutuhan likuiditas. Dari gaji lu perlu gak ngasih ke orang tua misalnya? Lu perlu gak bayar cicilan? Lu perlu gak ngidupin adik lu buat kuliah misalnya? Kalau jawabannya semua enggak, lu boleh invest. Dan gue bisa bilang sebenarnya lu bisa masuk ke apa aja. Ya kalau lu gak ada tanggungan ibaratnya gitu ya. Nah tapi ya itu harus di-adjust lagi. Nah yang salah itu orang mikir, oh gue punya duit. Apalagi pas pandemi gitu ya. Gue mau investasi supaya gue gak usah kerja lagi bro. banyak yang kayak gitu banyak. Kalau bisa kayak gitu ya. Itu orang-orang kaya dari dulu gak ada bro yang kerja capek-capek bro. Betul. Masukin aja ke duit gitu kan zaman orang-orang yang maksudnya triliuner sekarang gitu ya. Tapi itu yang mungkin nomor 1 dulu nih. Jadi orang tuh suka mulai, gue mau beli, gue paling pusing ditanya gini, sekarang yang bagus apa? Ya tergantung. Pasti. Lu time horizon ini balik yang masuk yang kedua ya, time horizon. Tadi liquidity needs 2 time horizon. Duit ini akan dipakai berapa lama? Kalau cuma 3 hari, lu masukin saham, ya mendingan lu berdoa keras deh semoga sahamnya naik. Tapi kalau 3 bulan atau even 3 tahun atau 30 tahun dan lu gak usah worry mau naik turun malah lu top up di bawah gitu ya. Tapi assuming sahamnya benar ya, jangan saham lu cuma dapet bisikan doang gitu ya. Nah ketiga yang terakhir risk tolerance. Apa tuh risk tolerance? Risk tolerance tuh lu berani ambil resiko sebesar apa. Orang tuh setiap kali investasi cuma lihat doang returnnya naiknya berapa. Wah gila Bitcoin gue dari 100 juta naik jadi 300 juta. Lu udah pernah ngerasain belum Bitcoin gitu ya turunnya berapa di 2018. Betul. Gue udah. Jadi berapa pas persen kemarin turun itu? Itu nyaris 40% bukan sih? Yes, pokoknya dalam deh bro. Dalam ya. Dan ini satu fakta menarik yang gue mau share. Kalau uang lu dari 100 juta turun 50%, itu jadi 50 juta. Betul. Banyak orang berpikir gak apa-apa kok besok nanti juga naik lagi 50%. Iya. Masalahnya dari 50 juta ke naik 50% itu baru ke 75 bos. Jadi lu masih minus 25% sebenarnya. Anjir iya ya gak sadar. Nah itu semua orang gue yakin 90% orang investasi itu gak ada yang ngeliatin itu. Itu kenapa namanya resiko di Indonesia. Terutama mungkin kita yang lagi nge-hype ya. Kita gak pernah lihat resiko bro. Itu sama aja kayak hidup lah. Lu naik tangga selalu lebih berat kalau lu turun tangga.
Naik tangga maksudnya? Iya, kalau pas lu naik tangga, naiknya berat dong, naiknya pelan-pelan kan. Tapi sekali jeblok kan gampang banget kan. Iya, betul. Tapi pas lu udah turun tangga di bawah, lu mau naik lagi, berat bro, lagi. ngos-ngosan bro. Ya, ada trauma, ada trauma kan. Exactly. Nah jadi itu satu fakta yang semua investor, lu mau invest apapun itu lo harus tahu. Sorry, kita ulang dulu ya. Jadi yang pertama itu kita ngomongin liquidity. Atau bahasa gampangnya dari gua nih kayak awam banget lah ibaratnya. Lo bisa breakdown penghasilan dan pengeluaran lo dulu. Yes. Ya sampai bisa dipilah-pilah kan ya. Kurang lebih 3-6 bulan ke depan lah gitu. Ya, lo masih tahu lah. Dipilah lah. Dalam planning lo misalnya buat orang tua, buat lo mau nyicil apapun lah ya. Pokoknya lo breakdown dulu kan liquidity-nya kan. Nah yang kedua tadi apa bos? Time horizon. Time horizon tuh tadi waktu untuk investasinya ya? Yes, duit ini tuh akan nganggurnya berapa lama. Nah jadi kalau lo mau 3 hari langsung untuk ikutan slot aja bos. Iya dong. Yang start slot itu ya kan. Karena nyaris gak mungkin. Lo investasi di warung mie ayam juga. Ya gak mungkin 3 hari langsung tuh balik tuh duit lo. Betul. Iya kan logikanya gitu kan. Oke, time horizonnya lo harus jelas. Yang terakhir tadi? Yang ketiga risk tolerance. Risk tolerance. Seberapa jauh lo bisa terhadap resiko ya? Tahan terhadap resikonya gitu. Jadi kalaupun misalnya rugi gini, lo naruh uang 100 juta. Ya. Tiba-tiba besoknya lo lihat duit lo tinggal 20 juta. Panik gak lo? Panik. Kalau lo panik berarti mungkin instrumen itu belum cocok buat lo. Tapi kalau lo ngerasa fine aja gitu, gue seneng malah gue tambah uangnya gitu. Karena gue tahu barang yang gue beli ini gue udah kenal betul. Ngeri. Nah pendengar podcast Kotak Masuk kita tidak mensuggest apapun. Tapi ini 3 metode lah ya. 3 metode. 3 hal yang harus diingat lah ya sebelum kita nentuin mau invest apa gitu. Yes, ini benar-benar investasi basic loh. Betul. Dan lagi kalau pendengar kita mau dengar ilmu ini nih harus bayar biasa. ini gratis anjing. Karena pakai Anchor. Betul. Karena pakai Anchor benar. Ya kalau dari gue sih udah mulai paham nih Bro Ricci nih. Dan kalau misalnya nih kita ngomongin tadi terhadap resiko ya nih. Resiko itu kan gak semua orang paham sebenarnya. Dan kebanyakan tuh bisikan-bisikan teman. Betul. Ya, aman kok bro, investasi aja di sini lah. Ya zaman-zaman dulu ada yang robot-robot gedek lah ya kan. Aman 30% pasti aman ya kan. Itu kan bisikan kan. Tapi gimana caranya untuk investor pemula ini tahu resikonya. Nah yang penting kan itu kan. Dia tahu dan infonya valid. Menurut lu dari mana dia bisa tahu? Sebenarnya simple bro. Apa? Jawabannya ada di Google semua. Contoh, lu mau beli Bitcoin. Ya. Lu lihat harga Bitcoin dong. Betul. Sebenarnya as simple as kalau lu buka Bitcoin atau Yahoo Finance atau investing.com atau dimanapun itu. Lu tinggal klik yang 5 tahun chart. Atau yang maksimum. Di situ lu udah lihat dia tertinggi pernah ke berapa. Turunnya ke berapa. Dalam waktu berapa lama. Oke. Gitu kan? Betul. Jadi dari situ sebenarnya lu mau ngitung resiko itu udah cukup. Dan lu siap gak? Lu ibaratnya kayak ngomongin damak sama cermin ya. Kalau misalnya naik 50% dan turun 50%, apakah diri gue siap terhadap investasi ini? Yes. Betul. Mungkin tambahan dari gue ya. Kita bisa kan belajar dari orang yang memang udah pengalaman gitu. Nah contohnya apa? Memang yang udah ini banget lah, masternya banget lah, Warren Buffett gitu misalnya. Lu dengerin aja dia opininya gimana ya gitu. Karena bisa ya. Pasti beda dong orang yang udah punya pengalaman sama orang yang lu baru tahu dari TikTok gitu loh. Terus masa lu lebih percaya orang yang baru lu kenal dari TikTok gitu kan? Betul. Gitu. Jadi ya coba dengerin Warren Buffett ngomong perspektifnya dia apa sih gitu. Atau misalnya di Indonesia banker-banker yang udah berpengalaman siapa sih, bagaimana sih opini dia. Udah lu dengerin aja terus itu lu timbang-timbang. Lebih bagus kalau memang lu punya teman yang paham gitu kan. Dan ini sifatnya opini ya. Sekali lagi ya gue highlight lagi nih. Betul. Karena jangan sifatnya itu mengajak gitu loh. Lo jadi terpengaruh. Opininya dipertimbangkan dulu lah. Gitu ya Nick ya. Oke. Terus menurut lo Nick sama Ricci deh. Kita kan sekarang kan udah masuk ke era bukan pandemi lagi. Ya mau nyaris endemi lah. Dan sekarang kalau bisa dibilang nih dari lo sendiri. Ngomongin wealth management ya. Orang kan sekarang kan benar-benar udah punya uang lah ibaratnya sekarang nih. Untuk diolah lah. Nah sekarang kalau dia ibaratnya investasinya dia udah tahu, mengeksekusinya nih sekarang nih. Resikonya dia udah ambil ya tadi ya. Pas mengeksekusinya menurut lo tools-toolsnya atau dia harus kemana kalau dia punya uang misalnya 100 juta. Untuk diinvestasi misalnya ke saham deh. Nah lo biasanya tuh step untuk eksekusinya gimana? Karena kan yang tadi pola pikirnya udah benar. Kan percuma aja kalau gak diapa-apain tuh duit. Nah ini eksekusinya menurut lo gimana nih? Oke, yang pertama soal saham. Dulu gue pikir abis gue ambil CV, main saham mah gampang bro. Ternyata faktanya salah bro. Gitu ya? Karena waktu lu beli saham, kalau mau ngomong yang benar ya, lu tuh lagi beli perusahaan. Betul. Problemnya adalah gue cukup yakin,
lebih dari 80% investor di Indonesia beli saham nggak pernah lihat laporan keuangannya. Oh sangat. Ditanya laba bersihnya tahun ini betul. berapa juga nggak tahu bro. Iya. Apakah year on year naik? Gue yakin nggak tahu juga. Tahunya cuma dari lihat di YouTube atau dimanapun itu. Iya. Nah itu yang sebenarnya rada bikin gue sedih. Sedihnya kenapa? Karena ujung-ujungnya nanti akan banyak orang merasa dan ngomong, sorry this is not for me. Gue investasinya di emas aja. Gue investasinya di properti aja. Sorry ini gue gak hoki nih main beginian. Sebenarnya bukan gak hoki. Cuman pas mulai impresinya udah salah. Ibaratnya ya kalau gue orang umat ini ya Nasrani ya. Lu datang ke gereja supaya lu masuk surga bro. Padahal apakah sebenarnya ada jaminan lu ke gereja pas lu masuk surga? Ya enggak juga sebenarnya. Tergantung lu nya gimana ntar. Ya tapi kira-kira itu. Nah jadi sebenarnya mau dengerin expert tuh sebenarnya banyak ya. Hari gini tuh banyak. Tapi satu yang jelas sih yang bisa gue bilang, kalau advice-nya tuh semua indah doang, lu percaya cuman boleh 10% aja bro. Karena apa yang lu lihat di TikTok yang berapa detik itu, itu ya cuman keindahannya aja. Betul. Banyak nggak ada orang yang ngomongin jeleknya, karena kalau dia ngomong jelek TikToknya nggak laku. Iya betul. Jadi maksudnya menurut gue kita juga harus wise, jaga diri sendiri. Kalau sekarang logikanya simple ya, kalau semua orang yang ngasih advice segampang itu, harusnya jadi orang kaya semua. Iya harusnya dia udah gak usah kasih advice, karena dia gak ada waktu untuk ngasih advice, karena dia bisa making money dari advice dia. Kalau emang itu absolutely 100% benar. Ya, jadi menurut gua ya kita tetap harus bijak. Oke. Dan highlight lagi nih Nick, menurut gua nih poin lagi nih. Jadi kalau malas membaca laporan keuangan, menurut gua di Google Finance atau di Yahoo Finance itu banyak kok. Lo bisa tadi bandingin year on year-nya. Lo paling simple aja, lo ngelihat growth of revenue atau growth of profit. Habis itu lo lihat cash flow. That's it. Itu yang paling basic banget tuh. Cash flow-nya bagus gak dia? Dia ngasilin profit gak setiap tahun? Revenue-nya naik gak setiap tahun? Itu aja dulu. Maksud gua ini kan buat yang ibu-ibu yang mendengarkan atau enggak istri-istri muda. Ya dong. Basic finance-nya kan gak banyak. Tapi lo kalau tahu dari penjualannya naik atau enggak, profitnya naik atau enggak tahun ke tahun, sama cash flow-nya bagus atau enggak, menurut gue tuh cukup banget. Basic lah, lo tahu bahwa itu perusahaan itu bagus atau tidak menurut lo dulu. Dan menurut validasi laporan keuangan. Lo gimana Nick? Ya, jadi tadi kan lo udah ngomongin tentang saham kan. Jadi sebenarnya kan untuk teman-teman pendengar podcast Kotak Masuk, itu kan sebenarnya kan ada beberapa instrumen yang tersedia gitu loh. Tadi bicara tentang, gue gak sanggup nih ngelihat minus 5% aja gue udah nangis gitu. Gue pengen jual tapi kalau gue jual juga nanti ini gue realize kan kerugiannya kan. Jadi kan sebenarnya kan ada beberapa instrumen gitu. Lu basic-basic deh. Apa yang basic? Deposito. Anjir kan? Itu bukan basic lagi. Tapi deposito tuh termasuk instrumen lah ya. Termasuk instrumen karena kan ya aman lah. Ya lumayan lah. Maksudnya uang itu kan ada di bank yang lu pegang gitu Dan kan. jarang turun setahu gue nilainya. Tergantung, sedikit lah tapi tergantung. Jadi tiap tahun memang dia nggak fix kan. Maksudnya dia tergantung Bank Indonesia lagi ada kebijakan apa nih gitu kan. Betul. Nah itu returnnya bisa kurang lebih mungkin 2-3%. Memang kecil. Pas gitu. Setahun. Ingat ya bukan sebulan. Belum potong pajak. Pajaknya 20% final. Betul. Nah, itu. Tapi ya nggak salah. Gitu Nggak salah. Daripada uangnya ngendep ditaruh di rekening biasa ya masukin aja ke deposito. Atau enggak kalau yang mau resign atau butuh dana darurat bisa taruh deposito. Ya. Menurut gue ya. Betul. Karena kan nilainya kan dia bisa besar. Persentasenya memang kecil tapi aman lah. Cukup aman lah. Betul. Terus ada juga namanya produk reksadana gitu. Reksadana itu jadi perusahaan-perusahaan sekuritas itu mengumpulkan dana masyarakat untuk dikelola. Jadi kayak dikelola oleh satu lembaga yang udah legit lah ya. Iya gitu. Jadi misalnya gue gak ngerti nih cara ngelola uang. Nah lu percayakan aja sama reksadana. Reksadana tuh ada beberapa. Ada yang pasar uang. Nah pasar uang tuh berarti dia produk keuangannya itu yang bentuknya seperti deposito atau surat utang. Obligasi kurang dari setahun gitu. Jadi dia liquid lah istilahnya kan. Dia nggak panjang gitu. Karena kalau panjang itu ada risiko kan. Nah persentasenya lebih di atas deposito. Lebih di atas. Reksadana. Bisa mungkin 5-6% hari ini ya. Hari ini 5-6%. Berarti kalau kita ngomongin analoginya gue buat anak TK lah ya. Anak TK itu deposito. Ya dong. Ini kalau mau masuk reksadana anak SD. Kelas SD benar. SD dong. SD ya. Ini reksadana nih ya. Terus abis reksadana. Ada pendapatan tetap. Apa tuh? Jadi isinya
banyakkan porsi obligasi daripada porsi depositonya. Oh dia bisa di mix ya? Bisa Reksadana itu di ya? mix Oh, gitu. oke, Nah, oke, kalau oke. pendapatan tetap itu returnnya lebih tinggi, tapi memang ada risiko juga. Ada gitu. turunnya. Nah mulai naik nih, risikonya udah Apa mulai nih? naik Apa nih. nih? Risiko udah mulai naik. SMP. Apa SMP-nya apa menurut lo? Reksadana pendapatan tetap. Oh itu? Iya, Oh itu SMP tuh ya? SMP. Jadi Oke. dia bagus ketika suku bunganya di BI itu turun gitu. Jadi gini, ibaratnya Iya. gini. Gimana gampangnya? Reksadana ini megang obligasi yang returnnya itu katakanlah 8%. Oke. Suku bunga katakanlah 6%. Misalnya Oke. ya, misalnya ya. Habis itu suku bunganya diturunin sama BI nih. Jadi 5% deh diturunin. Surat berharga jadi lebih berharga kan. Betul, betul. Jadi naik nih nilainya. Oh gitu. tapi itu tergantung. Tergantung Oke, gitu. oke, Nah, oke. tapi baik lagi dia ada kelebihannya juga Bang. Apa nih? Dia tidak termasuk objek pajak dari PPH gitu. Oh dia gak termasuk objek Gak termasuk pajak? Berarti objek pajak. nilainya gak ada potongan pajak dong? Gak ada. Paling Ih, potongan oke banget. manajemen fee aja gitu. Ya itu wajar lah. Betul. Kan bukan lu yang ngelola uang lu. Betul, Orang betul. lain. Masa orang Iya. lain gak butuh cuan? Kan kurang ajar. Ini udah SD nih, udah SMP nih kita SMP. bahas ya. SMP tuh reksadana pendapatan tetap. Betul. Oke lanjut ke. Nah, habis itu ada lagi reksadana saham. Ih Nah, ini udah ngeri-ngeri ini sedap lebih nih. ngeri lagi. Ini berarti udah SMK lah ya. SMK. Karena kan namanya juga SMK, STM kan. Iya, iya. Adalah resikonya Nah, ya kan. kalau ini masalah trust doang bro. Lu Apa percaya gak sama sekuritasnya megang duit lu untuk invest di saham? Oh ini tapi masih dalam reksadana saham ya? Masih reksadana, Oh. tapi uangnya yang ngelola orang gitu. Orang ya? Oke, Nah, oke. Jadi kalau lu merasa bahwa lu mau investasi di saham katakanlah, lu pertama tanya dulu diri lu bisa gak baca tentang saham itu? Laporan, tadi misalnya Richie bilang laporan keuangan. Karena gue analogi kayak gini, tadi walaupun kita belajar CFA, kita belum tentu sebenarnya mengetahui pasar modal. Oh gitu? Sama kayak di pasar buah deh misalnya. Udah sampai level 3 tuh, belum Iya. tentu loh. Gini, jadi analoginya ya, kayak pasar buah gitu, lu datang. Kalau lu pemikiran lu kosong, ada orang jual, bang semangkanya bagus. Ah serius? Iya, coba diketuk-ketuk. Bunyinya mantep kan? Iya, lu beli deh. Itu kan kalau gak punya knowledge kan, lu sikat aja gitu kan. Iya. Tapi kalau misalnya pas dibawa pulang ternyata busuk, berarti lu gak gitu paham tentang buahnya kan. Ya, maka adalah namanya ilmu tentang mempelajari semangka. Oke. Betul. Jadi pas lu belajar, semangka ini dari kecil gimana sih, bijinya gimana sih, bla bla bla. Kalau yang enak ya gimana sih. Ketika lu datang ke pasar modal, pasar buah gitu, lu udah tahu, ini semangkanya bagus nih. Enggak, yang bagus yang sebelah lu kenapa enggak lu jual aja yang gitu gitu. Nah, jadi kayak gitu. Jadi minimal lu tahu bisa membedakan saham yang bagus apa enggak, tapi harga sahamnya tergantung pasarnya. Betul. Gitu. Naik dong kita nih diskusinya, reksadana, pasar saham, ya lu harus kenal lah, ya kan. Di atasnya lagi apa? Di atas reksadana. Nah, atasnya lagi sebenarnya ya lu bisnis sendiri lah Bang. Kuliah ya, udah gak usah ngomongin kuliah nih. Lu punya bisnis sendiri, lu punya PT sendiri, lu invest uangnya di situ, lu kerjain deh gitu. Lo ada yang mau lu tambahin Bro Richie? Ya mungkin yang gue tambahin reksadana itu buat orang yang satu gak punya waktu. Oh. Karena walaupun dulu gue jadi RM, gue liatin market segala. Tapi gue kan harus bantuin transaksi nasabah bro. Gue gak ada waktu untuk tradingin saham gue pribadi kan. Karena setiap transaksi ada cut off time ya kan. Iya. Nah jadi satu gak punya waktu, dua uangnya kecil. Uang 100.000 bisa beli saham, ada BCA, ada Mandiri dan sebagainya. Tetapi kalau lu punya 100.000 ya gak bisa, satu lot aja udah berapa gitu. Betul. Ya kan? Dan yang ketiga gak punya expertise. Yang tadi gue bilang, yang Niko bilang, orang boleh punya gelar apapun. Tapi kalau lu gak pakai ilmunya, lu gak fokus di sono, lu gak spend time untuk research, lu gak punya informasinya. Dan ya itu cuman gelar doang sebenarnya. Ya kalau lu gak punya semua informasi itu ya. Dan lu gak latihan, Yes. Cuma juga kan. Tapi mungkin, tadi yang menarik dari Niko bilang tadi, ketika lo udah CFA juga, lo juga harus tahu ya mana yang sahamnya ini benar-benar bagus menurut kalian kan. Karena kan di ilmu keuangan juga gak bisa kita ngomongin, oh saham ini bagus, ini enggak kan. Itu bukan ilmu pasti. Betul. Itu kan ilmunya kan kalau dibilang gak ada pakar ekonomi yang bisa memprediksi besok kayak gimana kan. Betul. Semuanya bilangnya tergantung. Ya iyalah. Memang tergantung keadaan makro, terus mikronya ekonominya faktornya gimana. Banyak banget. Dan dari lo nih sendiri bro Richie. Ini kita udah tahu nih ibaratnya TK tadi deposito. Terus lo naik ke SD lo ngomongin reksadana yang biasa lah. Terus naik lagi ke SMP reksadana pendapatan tetap. Naik lagi reksadana saham. Terus lo buka bisnis sendiri. Dan kalau investasi, ini kan investasi yang menurut gue agak normal nih bro. Lo pernah gak ngeliat investasi yang kayak tadi nih, tiba-tiba Bitcoin nih. Itu kan gak ada di kuliah, gak ada di mana nih ilmunya nih. Dan lo tanggapan lo terhadap ilmu investasi atau investasi baru lah ya. Yang kita anggap kayak kripto, Bitcoin,
terus kayak ya robot-robot itu. Menurut lo pas lo denger itu apa pendapat lo nih men? Oke, kalau menurut gua intinya simple sih bro. Di namanya pasar modal, itu semua tuh ya ini sama aja kayak di lautan lah. Ikan gede yang menguasai lautan. Ikan gede bisa sekali kibas aja tuh ekor, ikan kecil bisa gerak semua. Paus ya kayak paus. Nah itu simpelnya gitu aja. Nah di pasar keuangan ada gak sih sebenarnya ikan gede ini misalnya di US, even di Indonesia ada yang ngegerakin gitu ya. Karena dia besar lah ya, baik itu di institusi, dana pensiun dan sebagainya. Sekali gerak, market gerak. Problem with sekarang ya kayak modern finance kali ya gue bilang ya, digital finance ya. Ini adalah gak ada yang tahu what is happening really. Karena gerakannya semua cuman dari Twitter aja bisa gerak. Iyalah. Yang gak ada valuasi, yang gak ada apa, akhirnya orang semua ngikutin. Lo tahu gak itu nilainya berapa, gimana cara nilainya. Gue believe on the technology, but not on the price movement. Karena itu gak ada justification ya bro. Teknologinya bagus, gue agree. Akan diimplement, yes. Tapi apa dasarnya harga itu di satu titik tuh harga akan terlalu mahal atau terlalu murah. Betul. Nah lu mau pakai metrik apa gitu. Gak bisa. Karena sekali Elon Musk nge-tweet harganya bisa naik 20%. Dia bilang Tesla pakai Bitcoin. Gak nyampe 3 bulan dia bilang sorry kita gak jadi pakai Bitcoin. Direvisi. Terus dia jual Bitcoinnya. Nah terus tapi ya karena gak ada regulator gak ada apa. Gak ada yang bisa protect. Jadi intinya sih di dunia yang kayak gini. Ya kita harus tahu dulu nih kita ikan gede apa ikan kecil. Kalau kita ikan kecil ya lu harus tahu juga resikonya tuh apa. Karena gak akan ada yang bisa ngejagain lu ibaratnya. Kalau di capital market ya tetap ada sih gitu ya goreng-menggoreng. Tapi kalau terlalu obvious apalagi bisa menciptakan systemic risk. Regulator pasti kan turun tangan. At the very minimum ya kayak gitulah bro. Tapi kalau di dunia kripto siapa yang bisa tolong? Siapa yang bisa nolongin lu? Gak ada sih. Ya gak ada kan. Iya. Paling temen lu sabar ya bro. Enggak karena gini kan. Maksud gue gini. Kita juga harus sama realize juga. Tadi ketika kita ngomong di awal pembahasan kita nih. Lu udah siap gak sih atas resiko ini? Dari uang yang lu udah pilah-pilah. Untuk investasi udah dapet. Investasi yang konvensional dulu lah. Deposito, reksadana. Oh lu ada uang lebih lagi nih. Lu mau main ke modern finance atau digital finance. Ya monggo aja. Itu kan hak-hak semua pendengar kita kan. Betul. Tapi lu siapin dulu resikonya. Kalau tiba-tiba jatuh. Paling cuma temen lu, sorry ya bro. Itu yang orang gak aware. Jadi gini, ini gue pun termasuk pada saat Bitcoin 2016-2017 itu lagi mulai naik. Walaupun gak pada saat seperti kayak untuk pandemi kemarin sih gokil. Jadi temen gue cuma bilang gini aja. Jadi ada satu Bitcoin namanya Ripple. Harganya itu $0,01 pada saat dia pertama kali invest. Dia bilang gini, gue invest 100 juta. Harganya 0,01. Di bulan Januari 2017 harganya jadi $2. Anjir. Berapa berarti? Berapa kali? 200 kali kan? 200 kali ya. Nah lu pikir deh, berarti dari 100 juta jadi 2 miliar. Gimana gue gak tergoda? Itu kan yang terjadi, itu ada di sekitar kita gitu. Jadi kayak instant money gitu. Tiba-tiba apalagi lu kalau cerita sama bini lu atau sama bini gue kan. Kenapa lu gak beli? Kan kita bisa beli rumah sekarang. Terus gue pikir-pikir siapa yang tahu anjir ya kan. Nah akhirnya tapi kan ketika orang mendengar itu kan mereka mulai berbondong-bondong masuk. Masalahnya pas mereka masuk mereka gak tahu apa yang akan terjadi gitu. Jadi kayak tadi ikan pausnya nih mau ngarah kemana gitu kan. Pas apesnya adalah pas lagi turun lagi balik lagi ya udahlah. Itu masalahnya mereka gak ngerti resikonya bang. Itu makanya kita tujuannya kita mau ngedukasi bahwa iya memang betul ada opportunity lu dapat gain lebih gede. Betul. Tapi lu juga tahu ada opportunity juga lu akan loss gede gitu kan. Iya. Dan memang harus kalau tips dari gue nih untuk investasi pemula lah ya. Jangan lu pakai uang pendidikan anak lu, cicilan rumah lu untuk investasi. Karena itu kan banyak tuh kalau gue baca di komen TikTok, IG gitu ya yang adalah mungkin dulu yang sempat investasi yang tiba-tiba naik habis itu langsung jatuh semua. Aduh ini gimana nih uang sekolah anak saya bla 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 bla, tanggung jawab. Adanya elu yang tanggung jawab sendiri. Kalau dari gue ya, jangan pernah lo pakai biaya pendidikan untuk rumah apalagi untuk makan ke investasi yang resikonya lo sendiri gak tahu. Kalau dari lo apa Bro Ricci untuk tipsnya dulu deh? Ya ini gue pengen sharing sih yang gue belajar di CFA level 3. Dan ini yang gue selalu sharing ke nasabah, ke teman-teman RM, teman spesialis. Ada, ini namanya goal based investing. Jadi intinya sorry diulang apa? Goal based investing. Oke. Jadi investasi lu ada goalnya.
Ya sama kayak hidup. Kalau kita nggak ada tujuan, ya udah kita buang waktu, buang duit. Mau berapa banyak pun waktu atau duit yang kita punya habis for nothing. Sama uang juga sama. Nah di goal based investing ini ada 3 risk bucket. Yang pertama personal. Personal ini adalah kayak uang hidup lo, uang lo bayar maintenance. Yes, yang tadi lu bilang ya, buat bayar cicilan, rumah dan sebagainya. Itu personal risk bucket. Uang ini adalah untuk memaintain hidup lo. Ya. Gitu ya, jadi gak boleh diapa-apain. Jadi semua orang yang first jobber segala macam, kalau punya uang harus maintain ini dulu. Personal risk bucket harus jadi dulu. Kalau ini udah jadi, selanjutnya ada namanya market risk bucket. Market risk bucket isinya apa? Saham, bonds, gitu-gitu lah ya. Pasar keuangan lah. Betul. Tujuannya apa? Untuk lo ngalahin inflasi. Ya, tapi tetap ada volatility. Betul. Makanya ini gak boleh jadi pondasi nomor 1. Ini baru setelah personal risk bucket jadi, baru lo boleh bikin market risk bucket. Yang ketiga ada namanya aspirational risk bucket. Jadi kalau lu dulu kasta kelas 4, lu pengen jadi kasta kelas 3 atau 2 atau 1. Nah inilah kotaknya. Contoh misalnya masuk Bitcoin. Di US banyak banget orang resign, investment banker gaji gede-gede ratusan ribu per tahun. Dia resign, dia masukin Bitcoin, uangnya jadi sekian juta. Tapi dari sekian ribu atau juta orang yang kayak gitu, yang berhasil ya mungkin cuma 10 orang. Anjir, gitu kan, atau 20 orang. Ya? Gue gak tahu the number, tapi logika gue sih gak mungkin banyak banget. Pasti tinggal cuma segelintir orang. Betul. Nah itu adalah masuk ke dalam aspirational risk bucket. Problemnya sekarang di masa pandemi, udah gak ada risk bucket itu, semuanya orang masukin aspirational. Jadi orang investasi tujuannya supaya besok gue bisa resign, gue bisa hidup dengan gak usah kerja. Dan itu menurut gue yang ada adalah bikin lu tambah miskin. Gue tahu gak ada bikin kita tambah miskin. Salah satu gara-garanya tau gak lo apa? Terlalu banyak konten sultan. Terlalu banyak. Sama betul. Udah rich nih sekarang, gue bisa healing di Bali. Tai kucing gue bilang. Ya kadang gue percaya kalau gue ya, gue juga setuju sama Bro Richie tadi. Yang dari 3 bucket itu kan sebenarnya secara logik lu bisa menjelaskan ke keluarga lu paling penting ya kan. Kita mau jadi kelas keluarga level 1 nih ibaratnya paling kaya nih. Tapi ya beda proses. Betul. Dan gak tiba-tiba gitu loh Nick. Dan mungkin sekarang lu coba ngasih tips untuk, kita topiknya investasi untuk pemula Nick. Nah dari lu buat closing gimana Nick? Buat closing, buat gue sih yang pertama adalah lu lihat lifestyle lu dulu. Katanya lu benerin dulu lifestyle lu sehingga lu punya saving. Betul. Karena kalau lu gak saving, uang lu itu angus, gak akan pernah kembali gitu kan. Tadi personal risk bucket yang dibilang Bro Richie. Betul. Jadi dibenerin dulu, habis itu lu tentukan resiko yang mau lu ambil itu sejauh mana, yang memang lu kenal. Kalau lu gak kenal mending, walaupun lu tergoda ya, lu tahanin gitu loh. Aduh gue pengen investasi Bitcoin atau gue pengen investasi peer to peer lah ya misalnya gitu ya. Lu tahan dulu sampai lu bener-bener kenal, lu belajar gitu. Jadi sekarang udah banyak kok tempat buat belajar kan di Google, di YouTube. Dan gak usah baca. Dan gak usah baca gitu. Gak usah baca, nonton aja. Bisa juga sambil dengerin podcast misalnya. Bisa dong, gitu kan. bisa Jadi dong. sambil ngetir, jalan dari rumah ke kantor lu dengerin gitu kan orang-orang cerita tentang apa sih gitu. Nah jadi jangan invest di sesuatu yang kita gak pernah tahu gitu. Setelah itu ya udah lu kalau bisa bikin, kalau gue menurut gue Bang, lu bikin planning gitu loh. Ya tadi dibilang goals kan sama Bro Richie juga kan. Kira-kira kalau gue sih, gue punya 10 tahun gue mau kira-kira target gue mesti kekumpul uang berapa gitu. Got it. Itu sih. Jadi ya bener lah ya untuk para pendengar podcast Kotak Masuk hari ini, mungkin episode ini gak bisa kita ngejawab semuanya. Tapi kita benar-benar memberikan saran lah. Biar lo gak terjebak ke dalam Bitcoin yang kedua, kripto yang nanti kedua. Karena gue yakin digital finance atau digital investment juga pasti akan berevolusinya lebih cepat lagi. Dan itu kan memang nanti di topik-topik kita kan juga akan kita bahas ya Nick ya. Tapi mungkin gak ada sih korban Bitcoin, aku gak mungkin sih. Mungkin terakhir dari gue satu Bang, tadi gue keinget. Masalah ekspektasi. Jadi atur ekspektasi lo. Jadi kadang-kadang kita tuh punya ekspektasi yang berlebihan gitu loh. Jadi kayak kita mesti terima lah bahwa lu kalau mau invest itu yang aman itu sekian persen dapatnya. Lu terima dulu gitu loh. Sampai lu udah sampai pada level lu terima gitu ya. Ya sih kalau memang gua mau aman, gua mungkin dapat returnnya katakanlah ya Bang ya 5-6% per tahun. Udah lu terima dulu itu. Kalau lu mau lebih ya either lu tambah pendapatan lu kurangi pengeluaran lu. Atau lo memang invest di saham, tapi kalau lo mau invest di saham, ya lo mesti belajar dulu, jangan langsung nyebur gitu. Jadi ekspektasi kadang-kadang akan membunuh lo Bang gitu loh. Yang bikin ketika lo mau PDKT nih, lo sakit hatinya
semakin parah sakit hati lu adalah ketika lu semakin berharap dia bisa jadi milik lu kan. Iya. Tapi kalau lu nothing tulus, ya udahlah gue coba aja. Ketika lu gak dapet, ya udah memang gue memang dari awal emang nothing tulus aja gitu loh. Oke. Nah, nothing tulus ini dan goals tadi yang disebut Bro Richie, coba didengarkan, coba diresapi, dan kalau nggak apa-apa dikoreksi juga di kita, bisa di email, bisa di IG kita. Thank you pendengar podcast Kotak Masuk untuk episode ini. Thank you Bro Richie. Thank you. Kita lanjut di episode berikutnya. See you, bye-bye. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Thank you. Bye.